Lanjut yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat dan apa yang dilakukan masyarakat terhadap pendidikan Islam saat ini. Baiklah, berdasarkan Kamus Besar Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Peran masyarakat yang mereka harus lakukan terhadap pendidikan agar memicu pendidikan saat ini supaya lebih bersemangat belajar. Masyarakat harus melakukan hal positif terhadap memberikan semangat belajar kepada pendidik, memberikan partisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan agar seorang pendidik tersebut, seorang mahasiswa atau murid tersebut atau anak tersebut lebih bergiat lagi belajar. Contohnya mereka mengajak atau memberikan semangat, mendukung seorang murid tersebut agar lebih giat dalam melakukan hal pembelajaran, dan mereka ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas belajar pendidik tersebut. Lanjut yang kedua, apa yang dimaksud dengan lifelong education? Lifelong education adalah upaya seorang untuk terus belajar secara sukarela dan berkelanjutan untuk alasan pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, meningkatkan daya saing dan kemampuan kerja. Bagaimana pandangan Islam tersendiri menurut lifelong education? Pandangan Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak baik semua orang. Lifelong education yaitu pendidikan sepanjang hayat, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, lifelong education. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Hadis menjadikan dasar ungkapan lifelong education, pendidikan seumur hidup. Urgensi, sejauh mana urgensi pendidikan lifelong education? Melalui proses pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education tersebut, manusia mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkesinambungan, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Itulah urgensi. Dan apa usaha konkret yang dilakukan dalam mengalurkan atau memberikan motivasi kepada lifelong education? Ada, yaitu kita harus menjaga perdamaian, yaitu merefleksikan kompetensi dalam lifelong education yang hendak dipromosikan tersebut. Yaitu terus kita lanjut mengimplementasikan tindakan, menerapkan rencana atau mulai menggunakan suatu tindakan atau contoh. Kita memberikan contoh supaya lifelong education dengan mudahnya didapatkan. Tindakan ini meliputi proses membuat suatu menjadi aktif atau efektif. Lanjut, yaitu yang terakhir atau yang keempat, yaitu ciri khas konsep pendidikan NU
dan ciri khas konsep pendidikan Muhammadiyah. Ciri khas konsep pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial. Yang pertama, al-i'timad lan nafsi atau berdikari, dan yang kedua yaitu fil ijtimaiyah atau memasyarakat, artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat, dibiayai oleh masyarakat itu sendiri. Itulah ciri khas konsep pendidikan Nahdlatul Ulama. Sedangkan ciri khas konsep pendidikan Muhammadiyah yaitu yang menjadi dari status ciri khas, yaitu harus menjadi asas dan jiwa pendidikan Muhammadiyah. Dalam konteks inilah pentingnya. Itulah ciri khas dari konsep Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Apa kontribusi Muhammadiyah dan NU terhadap pendidikan di bidang pendidikan? Secara empiris, kontribusi NU dan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu setidaknya bisa diamati dari 3 fakta berikut, yaitu yang pertama, NU dan Muhammadiyah mengimplementasikan paradigma inklusif di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan NU. Perjumpaan lintas etnik dan agama-agama berupa pertukaran pelajar atau kunjungan dari ke komunitas agama lain hingga belajar Islam di pesantren menjadi fenomena yang lazim terhadap NU melakukan implementasi terhadap diktum bahwa perbedaan itu ialah kasih sayang atau rahmah sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, pengalaman Muhammadiyah telah melampaui wacana pluralisme agama, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa-siswa non-muslim untuk bersekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Berdasarkan penelitian Abdul Mu'ti dan Fajar Rizal ul Haq berjudul Kristen Muhammadiyah 2009 menunjukkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di 3 kota yang menerima siswa dan guru beragama Islam, Kristen, Katolik serta menerima dari berbagai suku, yakni di Kupang, NTT, Yapen, Warpen atau Papua, dan Putus Tibau, Kalimantan Barat. Praktik pendidikan Muhammadiyah dengan menerima siswa dan guru non-muslim ini dapat meningkatkan publik awareness terhadap Islam di kalangannya. Yang kedua yaitu orientasi pendidikan yang dikembangkan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah memiliki sinergi dengan misi pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah. Berkaitan dengan ideologi, misalnya bahwa pesantren dan lembaga pendidikan di lingkungan NU atau Muhammadiyah tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan makar atau kriminal yang menjadi musuh negara seperti kasus terorisme. Implementasi dari praktis pendidikan bagi NU dan Muhammadiyah sangat komplementer dengan visi dan misi pendidikan nasional bangsa seperti penguatan karakter peserta didik dengan cara menyelenggarakan upacara setiap hari tertentunya. Lanjut yang pengertian berikutnya, apa pendapat kamu mengenai kedua organisasi ini? Lanjut yang kedua, saya harus mengkritis letak persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Persamaannya yaitu mereka antara pendidikan NU dan Muhammadiyah, persamaannya yaitu mereka sama-sama
organisasi, yaitu sama-sama organisasi, sama-sama bertujuan mengimplementasikan supaya masyarakat luas atau peserta pendidik bisa belajar dengan baik, dengan bisa memiliki pengetahuan yang luas. Perbedaannya yaitu NU itu sendiri hanya terfokus kepada orang-orang yang beragama Islam, sedangkan Muhammadiyah yaitu bisa menerima orang yang beragama lain. Itulah perbedaannya Muhammadiyah dan NU. NU Islam, sedangkan Muhammadiyah bisa Islam dan bisa agama lain dalam mengikuti pendidikan tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat, insya Allah, bagi seluruh yang mendengarkan atau membacanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.